Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala betul sama ala kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim khanifah muslim wa makana minal musyrikin. Masyarul muslimin, jamaah sholat subuh yang benar-benar mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini tidak semua saudara-saudara kita yang notabene muslim punya mampu melangkahkan kakinya untuk berjamaah ke masjid, yang ini merupakan suatu hal yang amat sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita patut bersyukur kepada Allah. Dengan rahmat dan hidayah Allah itu kita memperolehnya dan mampu untuk kita manfaatkan. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan saling berwasiat untuk masalah sholat. Sholat ini sudah kita telah jalankan, kita amalkan rutinitas sebalik. Ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Akan tetapi marilah sama-sama kita untuk kembali kepada bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita ini benar-benar sudah sesuai dengan tuntunan sifat sholat Nabi? Karena Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi marilah kita, karena kita ini sering mendengarkan orang-orang yang korupsi, yang penjudi, yang perempuan, main perempuan, itu kebanyakan mereka juga orang-orang Islam. Sementara dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu secara otomatis membentengi diri orang-orang yang mengerjakannya dari perbuatan fahsya dan munkar, keji dan munkar. Akan tetapi kemungkinan karena mereka tidak menghayati apa yang dilakukan, apa yang diamalkan, dan ini terjadi bila mana kita tidak mengerti apa yang kita amalkan. Oleh karena itu, monggo sekarang banyak mau melalui YouTube, melalui kajian-kajian atau buku untuk memahami, kecil ini buku kalau mau beli di Shopee, untuk memahami arti dan bacaan sholat. Karena kita tidak akan mungkin bisa sholat, karena sholat itu berinteraksi dengan Allah. Kita bercakap-cakap dengan Allah. Nah, kemudian apabila kita tidak ngerti apa yang kita cakapkan dengan Allah, mulai dari Allahu Akbar itu kita sudah memuji Allah Maha Besar. Kemudian kita baca iftitah, baca Fatihah, surat dan lain sebagainya, rukuk sujud. Apabila kemudian kita tidak mengerti apa yang kita amalkan itu, apakah mungkin akan nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini saya yang memikirkan. Inilah yang kemudian banyak orang di Indonesia katanya Islam, akan tetapi
hanya sekedar jargon, karena sesungguhnya yang nomor satu adalah sholat. Dan apabila sholat ini benar-benar sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama, maka orang itu sudah tentu pasti akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga yang orang Indonesia mayoritas Muslim ini tidak akan rusak dalam pergaulan sehari-hari, dalam hal ibadahnya, dalam hal memilih pemimpin dan lain sebagainya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yakni apabila kita sholat, yang pertama, kenapa kemudian di dalam surat Al-Ma'un ayat 45 itu dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa orang sholat dikatakan celaka? Yakni orang yang lalai, alladzina hum fi sholatihim sahun, yakni mereka yang mengerjakan sholat itu lalai. Dia sudah mengerjakan sholat tapi tidak paham dengan apa yang di dalam sholat. Oleh karena itu pada satu saat baginda Rasulullah pernah, setelah jamaah ada pemuda yang masuk kemudian sholat, dan sholatnya ini asal-asalan sampai ditegur oleh baginda Rasulullah sebagaimana yang diabadikan dalam hadis, yakni Abu Hurairah dari riwayat Bukhari 793 dan Muslim 397. Orang tersebut, pemuda tersebut ditegur Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli, sampai 3 kali. Wahai pemuda, kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Itu sampai ditegur 3 kali. Kenapa? Karena pemuda ini dalam sholatnya berdirinya asal-asalan, rukuknya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, tidak dinikmati sesungguhnya. Bagaimana sih nikmatnya sholat? Karena Rasulullah itu wajiblah qurrata a'yun fi sholat. Rasulullah itu mencari hiburan itu dalam keadaan sholat. Jadi Rasulullah kalau ingin mencari hiburan itu sholat. Jadi saya katakan menggembirakan hati itu Rasulullah melalui sholat. Oleh karena itu monggo melalui forum ini kita anjurkan, monggo saudara-saudara, sekarang kita bisa belajar. Kita pentingkan untuk belajar sholat. Yang dulu mungkin ada kekeliruan, sekarang ada panduan sudah terbuka lebar ilmu di mana-mana, mencari bagaimana sifat sholat Nabi, kemudian kita nikmati sholat. Ketika kita membaca Al-Fatihah, di situ kita penuh dengan, apabila kita nggak paham, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah. Itu kita artikan dalam hati kita, nasta'in, aku mohon pertolongan. Di situ kita mohon pertolongan apapun kebutuhan kita di dunia ini, pasti dijawab oleh Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ada orang yang sholat, ada yang konsentrasinya mungkin paling ada yang 70% khusyuknya, ada yang 60-50, ada yang 40-30, ada yang 20%, bahkan ada yang sama sekali tidak paham, tidak khusyuk di dalam sholat. Oleh karena itu, bagaimana hasil sholat seseorang itu akan ditentukan dengan bagaimana dia itu dalam kehidupan, yakni karena sholat itu sudah ditegaskan tanha anil fahsya wal munkar, yakni akan mampu membentengi seorang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kita naudzubillah jangan sampai sholatnya cuma asal-asalan. Yang penting gugur kewajiban, manfaat, dampak dari sholat itu mari kita cari. Jadi monggo kita nikmati. Dalam sholat itu
doa-doa apabila kita mengerti sesungguhnya kita itu seperti katakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini setiap sholat kita baca, ketika kita tahiyat awal maupun tahiyat akhir kita baca, yang artinya semoga keselamatan kesejahteraan untuk aku wa ala ibadillahi sholihin, dan enaknya lagi untuk sahabat saudara-saudaraku yang soleh. Ini kita didoakan mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Kita didoakan dengan tulus ikhlas. Kalau kita soleh, maka kita pasti masuk dalam doa saudara-saudara kita. Bermiliar-miliar orang mulai dari timur sampai barat. Ini apabila kita mengerti. Oleh karena itu, betapa enaknya sebagai orang Islam, meskipun kita sudah meninggal dunia, kita tetap dapat kiriman pahala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi yang hidup maupun yang mati, kita senantiasa setiap saat, setiap waktu didoakan oleh saudara-saudara muslim dari bulan dunia paling barat sampai timur. Itu mendoakan kita. Itulah enaknya orang Islam, juga selalu didoakan keselamatan. Jadi jangan ragu, asalkan kita soleh, maka kita pasti masuk dalam doa itu. Dan doa saudara kita itu ikhlas. Kita kalau mendoakan dalam sholat itu kan tidak karena diminta atau karena ini itu, kita ikhlas. Kita mendoakan saudara-saudara kita. Jemaah sekalian, oleh karena itu pokok saya tekankan, kita jangan puas dengan apa yang sudah kita peroleh. Saya saja yang tidak lama juga menggeluti hal ini, masih terus berusaha supaya bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Kita nikmati sholat itu, kita bacaan itu. Mari kita mencari belajar, karena belajar itu diwajibkan untuk kita semua, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Wajib orang Islam itu belajar. Kalau nggak belajar akan ketinggalan. Kalau nggak belajar maka tidak akan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, saya terlalu banyak, tapi monggo kita berusaha untuk jangan puas dengan apa yang sudah. Apakah kita sudah mengerti bagaimana ketika Fatihah kita baca Allah langsung menjawabnya? Bagaimana ketika rukuk kita baca, ketika tidak kita baca, ketika sujud kita baca, ketika tahiyat kita baca? Itu mari kita gali artinya supaya kita nyambung dengan Allah. Kalau kita kemudian hanya sekedar mengucapkan tapi gak ngerti, gak akan nyambung dengan Allah. Jadi kita sholat itu bercakap-cakap dengan Allah. Oleh karena itu monggo kita belajar, jangan sampai sholat kita itu asal-asalan. Demi jamaah sekalian, apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah atas keterbatasan diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.